Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya saya kasih saudara hari ini, lepas dari roh perbudakan. Ya, roh perbudakan Firaun, perbudakan Mesir. Ya. Tapi saya juga mau kasih judul yang judulnya biarkan umatku pergi. Karena roh perbudakan ini saudara membuat Firaun gak bisa melepaskan bangsa Israel. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana Tuhan melepaskan kita, sebuah proses yang ajaib yang Tuhan kerjakan buat bangsa Israel, tetapi juga buat kita setiap umat Tuhan. Tuhan mau bebaskan kita dari belenggu, dari roh perbudakan. Tuhan mau buat kita menjadi orang-orangnya Tuhan, pasukan Tuhan yang militan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagai dasar kita buka di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 4. Kita mau baca bersama-sama Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 4. Supaya saudara dengan membaca saudara akan menangkap dan menerima firman ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus bicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 3, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang akan aku buat di tanah Mesir. Bila Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat. Wih, ini ayat luar biasa sekali saudara. Ini sebuah panggilan khusus kepada Musa dan penugasan yang luar biasa menurut saya ya. Kalau kita baca ini, Musa dikasih tugas yang gak gampang saudara ya. Musa diberi sesuatu kepercayaan. Menurut saya ini powerful banget saudara. Hebat banget. Tuhan berkata, ini Tuhan yang ngomong loh, yang berbicara, bukan manusia. Ngomong ke Musa gini loh. Hei Musa, kamu akan menjadi ya sebagai Allah buat Firaun. Bayangin, hebat banget ya. Dikasih otoritas yang tinggi, otoritas kuasa yang besar saudara. Wibawa ilahi. Ditambah lagi, nanti abangmu ya Harun, dia akan menjadi nabi pribadimu. Wih, kemana-mana bernubuat saudara, dapat penglihatan, dapat sesuatu. Ada nabi pribadinya ngiringin terus saudara. Wih, enak banget menurut saya. Wih, udah jalannya lancar dah Musa. Bebas jalan tol, lurus jalan terus, tidak ada hambatan. Sampai ya, udah jalan yang terbuka lebar saudara. Dikasih sama Tuhan kuasa otoritas mandat. Hebat sekali saudara. Diberi nabi pribadi lagi saudara. Tetapi ya sama Tuhan itu kayak gitu tuh saudara. Tuhan itu sering buat gara-gara. Ya, kalau saya bilang Tuhan itu ya gara-garanya Tuhan tuh rekayasa ya, bahasanya saya sama dengan rekayasa. Tuhan ini senang banget merekayasa, senang banget bikin gara-gara saudara. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Udah dikasih yang luar biasa ya saudara. Tapi katanya, wah musuhnya dibuat sekeras baja saudara. Ini namanya perang saudara. Ini namanya Tuhan buat gara-gara. Siapa yang siap dengan gara-garanya Tuhan? Jadi Tuhan berkata begini saudara. Aku akan mengeraskan Firaun, tetapi aku akan memperbanyak tanda-tanda, mujizat. Tuhan bilang gitu. Supaya apa saudara? Dikatakan Tuhan mau menunjukkan siapa dirinya, seperti apa kekuatannya. Tetapi harus ada pendahulunya dulu yang Tuhan buat sendiri. Harus ada orang yang dipakai, dibuat gara-gara dulu sama Tuhan. Harus ada saudara dan saya. Supaya orang melihat
ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Hebat kuasa Tuhan itu. Tuhan menunjukkan siapa dirinya. Jadi kalau kita ngalami masalah, kesulitan, menurut saya bersyukur ya. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya, menunjukkan dirinya, saudara. Itu orang Kristen hidupnya susahnya minta ampun, tapi dia setia sekali, hidupnya benar, gak pernah ngomel, gak ada. Setianya beribadah. Tapi sekarang hidupnya dibalik Tuhan. Nah, orang lihat kuasanya Tuhan, orang lihat Tuhannya orang Kristen, saudara. Tapi Tuhan itu Allah yang ajaib, saudara. Bangsa Israel, saudara, yang modelnya kayak gitu, saudara. Alkitab menulis di ayat keempat, aku akan mengeluarkan pasukanku. Bayangin, nanti ya kalau Firaun gak mau dengerin kamu ya katanya. Aku akan mendatangkan tanganku atas Mesir. Nah liatin, aku akan mengeluarkan pasukanku, umatku bangsa Israel. Wih, bangsa Israel ya, Tuhan menyebutnya pasukan loh saudara. Saudara kalau dengerin khotbah hamba Tuhan ya, saya sendiri pernah ya bolak-balik baca itu bangsa Israel. Diperintahkan Tuhan bolak-balik berontak terus, ngegrutu terus. Bolak-balik bangsa Israel itu berontaknya minta ampun. Gerutuannya tobat-tobat. Sudah dikasih lihat ya mujizat Tuhan. Tapi tetap aja ngomel. Berkali-kali saudara bangsa Israel diperintahkan Tuhan. Sering saudara enggak taatnya. Ini bangsa yang namanya bangsa tegar tengkuk. Mentalnya mental budak. Tapi Tuhan menyebutnya pasukan. Bayangin saudara. Saya tuh lihat ya Tuhan itu ajaib sekali saudara. Betapa Tuhan itu ya kesabarannya. Aduh, ususnya panjang banget menurut saya. Kasihnya panjang lebar. Makanya lagunya ya kayak gitu saudara. Kasihnya panjang, sabarnya. Wih, itu Tuhan. Luar biasa. Kesabarannya berbeda dengan manusia. Berbeda dengan kita. Kalau kita manusia, sabarnya kita ya ada batasnya. Lama-lama nggak tahan meledak saudara, ya toh. Kesabaran kita pada sesama kita, pemimpin kebawahan ya, majikan kebawahan. Kesabaran kita kepada suami kita, kepada istri kita. Ih, saudara. Yang keluar apa sih saudara? Emosi kita, penghakiman kita, hukuman. Kita gak bisa sabar saudara. Tapi Tuhan itu berbeda. Kita lihat Tuhan itu kesabarannya luar biasa. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan lihat itu saudara. Tuhan bukan melihat kita sekarang ini saudara. Tuhan melihat kita saudara, siapa kita kelak setelah proses Tuhan jadi dalam hidup kita. Itu yang dilihat Tuhan saudara. Di mata Tuhan, Tuhan lihat orang ini. Hari ini mungkin kita gagal terus, kita marah dan berontak terus, ngomel. Tapi Tuhan lihat, ini orang, aku proses dan aku tahu dia bisa menyelesaikannya. Yang dia lihat kelak proses yang terjadi dalam hidupnya yang Tuhan buat. Jadi kasih karunia dan kesabaran Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan melihat bukan sekedar kita sekarang, tapi siapa kita kelak setelah prosesnya jadi saudara. Tuhan melihat kita seperti apa yang sedang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Itu Tuhan saudara. Tuhan melihat kita seperti apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita hebat dan besar saudara. Itu yang Tuhan lihat. Makanya kesabaran Tuhan luar biasa. Itulah saudara kesabaran Tuhan. Kemurahan hati Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kesanggupan Tuhan
Luar biasa. Tuhan mengatakan aku akan mengeluarkan pasukanku. Jadi saudara kalau bayangkan kata pasukan ya, pasukan itu tentara ya. Bicara apa saudara? Orang-orang yang militan. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, bangsa Israel setelah keluar dari Mesir ketakutan sama apa? Orang Filistin. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel harus muter dulu. Bisa jadi perjalanan ke tanah perjanjian gak terlalu jauh ya saudara ya. Tapi Tuhan buat 40 tahun muter saudara. Karena kalau bangsa Israel keluar dari Mesir saudara, ketemu orang Filistin perang. Bangsa Israel masih pasti ngomong gini, lah piye toh Tuhan katanya disuruh keluar dari Mesir. Ini bawa perang. Bangsa Israel pasti ngomel lagi, marah lagi, kecewa lagi saudara. Ini yang disebut pasukan. Takut sama orang Filistin. Sejujurnya bangsa Israel waktu itu ya saudara belum bisa perang. Lah ya kerja paksa kok di Mesir. Mereka itu nggak perang, jarang perang. Jadi waktu muter pun ya saudara mereka belum bisa perang. Ya mereka kerjanya apa sih, baris berbaris, dan mereka itu menurut saya ya 40 tahun itu ya. Menurut saya nggak ada yang benar-benar lulus jadi tentara yang benar-benar tuh. Kalau dilihat hanya 2 orang tuh, Kaleb dan siapa? Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua yang masuk. Habis semua bangsa Israel. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau pasukan Tuhan. Tuhan yang berkata seperti itu saudara. Jangan saudara ubah. Bangsa Israel Tegal Tengkuk masa dibilang pasukan. Jangan kita ubah. Karena firman Tuhan berkuasa. Lebih daripada opini manusia, pendapat manusia, omongan manusia. Jadi kalau Tuhan berkata, kau akan menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan. Sekali Tuhan berkata begitu, Tuhan yang berkata saudara. Walaupun sekarang sebelum mengalami, tapi sekali Tuhan berkata, kalau Tuhan yang berkata ya saudara. Dengar, bangsa Israel menjadi pasukan Tuhan. Dan bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati. Bangsa yang dipilih Tuhan. Jadi saya mau berkata saudara, apapun hidupmu, kalau Tuhan berkata, ada firman, ada nubuat, engkau pegang itu. Aku percaya Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Bangsa Israel saudara, kalau saudara dengar kata pasukan berarti apa? Bangsa Israel dididik Tuhan menjadi militan. Kata pasukan itu bicara orang yang didik Tuhan dengan keras. Militan saudara, radikal sama Tuhan. Ada roh militan yang ditanam Tuhan pada bangsa Israel. Tuhan memperlengkapi, Tuhan membawa bangsa ini diproses sebegitu rupa. Nah, kita mau belajar bagaimana sih proses Tuhan yang terjadi atas bangsa Israel. Kita buka lagi di dalam pasal 7 ayat 16 ya. Supaya saudara mengerti. Keluaran 7 pasal 16 berkata demikian. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa ya. Bilang sama Firaun. Bilang katanya, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan Firaun. Firaun gak mau dengerin saudara. Nah, NIV Bible kata beribadah itu diterjemahkan to worship. Artinya menyembah. Jadi kalimatnya itu menjadi gini saudara. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka menyembah aku. Supaya mereka menyembah aku. Jadi kalau saudara dengar kata beribadah, ya beribadah kepadaku, kata kebaktian, saudara
Ya, konotasinya apa? Kebaktian itu konotasinya apa? Yang muncul di pikiran saudara, klik apa? Kebaktian, ibadah sama dengan apa? Ya, seperti inilah. Ya. Menyembah Tuhan, pujian penyembahan, nyanyi, memuji Tuhan, dengerin firman, duduk manis. Saudara mungkin berpikir seperti itu ya. Itu gak salah saudara. Ibadah bagian penyembahan dan penyembahan itulah ada di dalam ibadah. Jadi menyembah Tuhan, saya mau berkata, ibadah, maksud saya ibadah, saya mau berkata, bukan sekedar memuji menyembah Tuhan ya saudara. Bukan hanya berbahasa roh saja atau dengerin firman. Bukan hanya itu aja saudara sebenarnya. Oh jadi kalau begitu pujian penyembahannya gak usah lah ya Bu. Gak bisa saudara. Tuhan berkenan kok dengan pujian penyembahan. Itu Tuhan perintahkan. Memuji menyembah Tuhan. Jadi saudara, perlu pujian penyembahan, perlu saudara. Saya pernah ya saudara, waktu kita ke Alor di Kalabahi saudara, itu yang datang di lapangan ya terbuka saudara. Worship leadernya, kita nih gak bawa pemusik loh, gak bawa worship leader loh. Anin aja ya, waktu itu dia gak jadi worship leader. Tapi dia kumpulin para worship leader, penyanyi, pemusik ya di beberapa gereja. Kita bersyukur banget, dibantu mereka loh semua loh. Mereka gak dibayar loh saudara. Pemusik, penyanyi ini gak dibayar loh Nin. Worship leader gak dibayar loh saudara. Sukarela. Tapi tanyaan Nin, ada satu worship leader saya bilang, Nin ini orang mana? Ini orang Alor Tan. Luar biasa ya suaranya ya. Dia bisa nyembah nyanyi untuk 10.000 orang kurang lebih saudara. Saya mau berkata saudara, seorang pemuji penyembah itu harus punya roh yang kuat. Gak mudah loh membawa ya ribuan jemaat untuk nyembah. Saya pernah dengar sebuah gereja besar ya saudara, itu lagunya sederhana. Tapi ini powerful banget. Ini orang diurapi luar biasa. Nyanyinya cuma lagu apa? Glory, glory. Saudara itu urapan turun saudara. Glory, glory. Itu orang dijamah Tuhan. Orang nangis saudara. Hanya lagu glory, glory, haleluya saudara. Gak ada kata-kata yang lain coba. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Betapa hebat dan besarnya kuasa pujian penyembahan. Saya berdoa pemusik, pemuji, penyembah, ya, worship leader, semuanya harus next level, naikkan semuanya di hadapan Tuhan. Engkau sedang membungkam iblis ketika menyembah memuji Tuhan. Jangan yang biasa-biasa gitu kasih ke Tuhan. Tuhan itu ya, kalau lihat orang yang suam-suam, yang biasa-biasa, mau dimuntahin kata Tuhan. Enggak hangat ya, enggak panas, enggak dingin. Suam-suam dimuntahin Tuhan saudara. Buat sesuatu yang beda buat Tuhan saudara. Jadi kata beribadah ini sebenarnya dari satu akar kata yang sama. Saya harus jelaskan ini saudara. Akar kata yang sama artinya budak saudara. Jadi kalau saya mau buat terjemahannya seperti ini. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka menjadi budakku. Bukan budaknya Firaun lagi. Bukan budakmu Firaun. Engkau sudah cengkram bertahun-tahun, berabad-abad. Mereka harus menjadi budakku, milikku sendiri. Jadi ternyata kenapa Firaun itu ngotot mati-matian mempertahankan bangsa Israel gak boleh keluar dari Mesir. Sampai Tuhan harus mengeluarkan 10 tulah. Kenapa saudara? Karena Firaun mau jadikan mereka budak. Jadi kalau ya mereka ada di Mesir, Firaun senang banget mereka bisa jadi budak. Diperlakukan seenaknya, dihabisi semuanya saudara. Budak tanpa bayaran loh saudara, tanpa bayaran saudara.
kerja paksa. Dan juga bisa memanfaatkan mereka untuk membangun kota-kota mereka. Kota Firaun, ya Ramses, kota Mesir, saudara. Nah, jadi ternyata ketika Tuhan berkata, bawa umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sama artinya Tuhan mau berkata begini, saudara, supaya mereka ini, bangsa Israel, mulai sekarang menjadi budakku. Padahal sebelumnya berabad-abad jadi budaknya Firaun, saudara. Supaya bangsa Israel itu bukan jadi budaknya Firaun sekali lagi, tapi jadi budakku, jadi milikku sendiri. Supaya bangsa Israel itu aku miliki seutuhnya. Saudara mau hidup saudara separuh ikut Firaun, separuh ikut Tuhan. Separuh ikut kuasa kegelapan, separuh ikut Tuhan. Kan gak mau, saudara. Makanya Tuhan bilang, aku mau keluarkan mereka supaya mereka menjadi milikku seutuhnya. Bayangin saudara, saudara diingini Tuhan seperti itu. Tuhan minta pindah kepemilikan. Dari budaknya Firaun kepada budaknya Tuhan. Dari budaknya kuasa kegelapan, dulu hidup kita di bawah kuasa kegelapan, di bawah ya. Semua kita belum lahir baru, di bawah kuasa setan. Hidup kita cara dunia, cara setan, saudara. Tapi Tuhan mau ada pindah kepemilikan. Yang Tuhan inginkan adalah kepemilikan total atas hidup kita, saudara. Kepemilikan total. Enggak boleh lagi iblis, kamu tidak boleh pegang orang itu. Lepaskan, dia milikku total. Bayangin, itu Tuhan loh, Tuhan kita seperti itu. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia berkata, it is finished, karena sudah kamu dilepaskan semua. Roh, jiwa, tubuhmu semuanya komplit, saudara. Bonusnya keuangan. Jadi ternyata iblis itu ya dulu, iblis kalau mencengkram hidup kita, saudara, dia tidak mau lepaskan kita. Dulu kita belum bertobat, saudara. Hidup kita manusia lama kita, mengerikan sekali. Sampai hari ini pun saya mau berkata, iblis tidak mau lepasin kita kok. Buktinya apa? Menurut saya roh Firaun ada di tengah-tengah kita. Dia terus mengintimidasi kita supaya kita kembali kepada dunia, kepada caranya. Tuhan mau, saudara, hidup kita, hati kita, pikiran kita seutuhnya menjadi milik Tuhan. Tuhan maunya seperti itu, tapi kan gak mudah. Manusia karepnya dengan pikiran sendiri, dengan kekuatan sendiri. Tapi sejujurnya itu yang diingini Tuhan loh. Aku ingin memilikimu seutuhnya. Makanya ini membuat pertentangan yang besar sekali buat Firaun, saudara. Firaun mau berkata begini, ya gak bisa dong Tuhan, kok enak aja. Gak bisa dong Tuhan, mereka kan budakku. Berabad-abad lamanya mereka kerja sama aku kok. Aku kuasai mereka kok. Tapi Tuhan berkata, mulai sekarang engkau memang sudah berabad-abad, sudah bertahun-tahun. Tapi mulai sekarang Tuhan berkata, aku mau mereka menjadi milikku seutuhnya. Nah, itu pertentangan, saudara, bisa selesai dengan apa, saudara? Tulah ke-10. Di hebatnya Tuhan. Cara Tuhan melepaskan kita dari cengkraman iblis. Ingat baik-baik. Anak domba harus disembelih. Bangsa Israel malam itu, tulah 10. Maut datang. Secepat kilat, saudara. Tapi bangsa Israel melabur. Pintu rumahnya, ambang pintu rumahnya dengan darah domba, saudara.
Saudara tahu siapakah anak domba Allah? Yesus Kristus, ini lambang. Yesus Kristus sudah mati buat kita. Maut tidak bisa menyentuh hidup kita. Amin. Saudara, bangsa Israel, saudara, sebagai budak tanpa bayaran apa-apa bertahun-tahun, berabad-abad lamanya. Tapi hari itu ajaib menurut saya, tulah ke-10 itu saudara. Hari itu saya percaya malam itu, terjadi. Heboh menurut saya, ribut besar, tangisan, menyerang orang Mesir dari ternak sampai pegawai Firaun, sampai anaknya Firaun mati, anak sulungnya mati semua. Tangisan di mana-mana, dan hari itu kegentaran, ketakutan akan Tuhan menurut saya menyelimuti. Dan yang terjadi, bangsa Israel berkemas. Ingat ya ceritanya. Kalau nonton film Musa, nonton film itu, saya dulu kecil nonton film Musa. Seneng banget saudara. Bangsa Israel berkemas cepat. Bawa semua ya. Tapi yang ajaib, sejarah mencatat, orang Israel menjarah habis-habisan orang Mesir. Apa saudara? Orang Mesir saking ya, udah pada mati ya. Ternaknya mati, sudah. Tahu nggak apa yang dilakukan orang Mesir? Dia melemparkan hartanya di jalan-jalan yang dilalui orang Israel. Orang Israel tinggal jarah aja, ngambil aja saudara. Enak banget saudara. Harta kekayaan Mesir saudara diambil bangsa Israel. Alkitab berkata, ketok pintu tetanggamu, datangi, mintain barangnya, pasti dikasih, kata Tuhan. Ajaib saudara. Hari itu bangsa Israel menjarah habis-habisan orang Mesir. Sejarah mencatat saudara, orang Mesir dijarah habis-habisan oleh bangsa Israel. Bukan hanya itu aja saudara, Alkitab menulis di antara mereka gak ada yang sakit. Bangsa Israel bukan hanya soal ya mendapat jarahan dari Mesir, tapi mereka itu dipelihara Tuhan luar biasa. Tidak ada yang sakit. Kasut mereka, pakaian mereka gak ada yang rusak 40 tahun saudara. Di padang gurun saudara. Itu Sukot saudara. Sukot itu apa sih saudara? Bangsa Israel itu ya tinggal di pondok-pondok, ya Sukah namanya, pondok-pondok daun tuh. Mereka bikin tuh rumah-rumahan daun-daunan saudara. Itu bicara apa? Mereka dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan selama Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Mereka tinggal di pondok-pondok seperti itu saudara. Jadi Sukot itu mengenang perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Secara supranatural dipelihara Tuhan. Apa saja sih yang dipelihara Tuhan selama 40 tahun? Laut Merah terbelah menjadi 2. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah saudara. Kayak lihat akuarium gede kanan kiri ikan ya saudara. Kasut dan pakaian mereka tidak menjadi rusak sekalipun mereka hidup di padang gurun. Ya padang gurun kayak apa ya, kotornya, kerasnya, panasnya saudara. Makan mana dari surga, turun roti dari surga. Kita aja gak pernah makan roti dari surga ya saudara. Bangsa Israel makan roti dari surga, turun dari langit loh saudara. Hujan daging, hujan burung puyung. Hari itu bangsa Israel biasanya makannya ya makannya mungkin kapan kita makan daging, mana terus bosan ya bangsa Israel ngomel saudara. Tuhan kasih hujan daging. Hari ini kita buat sup burung puyuh. Burung puyuh bakar ya. Itu bangsa Israel dipelihara kayak gitu coba. Tapi masih aja ngomelnya. Tiang awan, tiang api saudara. Tuhan jauhkan dari bahaya. Dari panas terik, jadi padang gurun tuh ya saudara. Kalau siang panasnya minta ampun saudara, berapa derajat. Tapi kalau malam anginnya, dinginnya saudara, makanya Tuhan kasih tiang awan, tiang api saudara. Tiang apinya juga untuk apa? Kalau padang gurun tuh banyak binatang buas, jangan dipikir gak ada binatang saudara. Jadi Tuhan lindungi itu dengan tiang awan dan tiang api. Malaikat Tuhan berjalan di depan mereka. Mereka dipimpin loh sama malaikat Tuhan. Kapan harus berangkat? Bongkar tendanya, berangkat ya. Pasang tenda gitu kan. Kayak gitu saudara bangsa Israel. Air keluar dari bukit batu seperti air madu. Dari batu karang dicicip air madu yang manis. Sudah haus sudah di padang gurun. Tiba-tiba air keluar. Saya ini kalau haus ya saudara, minum air tuh rasanya enak manis, bener gak saudara?
Enak banget minum air itu. Kalau puasa tanpa minum, aduh begitu buka minum air tuh rasanya, wih enaknya minta ampun. Baru minum air saudara. Menang atas raksasa, musuh-musuh yang jauh lebih besar. Sukot, tadi saya mau katakan, Sukot itu perjanjian mana? Jadi apapun kebutuhan kita, hari ini tersedia, amin. Itu perjanjian mana? Saudara sebut, Tuhan aku terima berkat Sukot. Perjanjian mana? Apapun kebutuhanku Tuhan, tiap hari Tuhan cukupi. Kan mana turunnya tiap hari saudara. Tapi nggak boleh kesiangan lumer saudara. Tiap hari kebutuhanku dicukupi. Amin. Nah, jadi kita mau belajar ya sekarang 4 tahapan. Ini sama dengan dalam hidup kita, kurang lebih sama saudara. 4 tahapan perjalanan yang harus dilewati oleh bangsa Israel, yang harus dilewati oleh setiap kita, dididik Tuhan supaya kita menjadi orang Kristen yang militan, supaya kita dilepaskan dari belenggu perbudakan Firaun. Ini tahap pertama saudara. Kita buka di dalam Keluaran 8 ayat 25. Tawaran yang pertama dari Firaun. Jadi tawaran yang pertama ini keluar muncul ketika ya saudara 4 tulah sudah terjadi. Ya, setelah 4 tulah Firaun mulai sedikit-sedikit melepaskan cengkeramannya bangsa Israel sedikit saudara. Ya wis gini wae katanya ya. Mungkin karena tulah 1 darah, tulah 2 apa ya, mumet juga ya Firaun ya. Nah Firaun mulai ngomong gini. Lalu Firaun memanggil Musa. Musa sini Musa ya katanya. Pergi, sudah pergi sana. Persembahkanlah korban kepada Allahmu. Di mana saudara? Di mana saudara? Di negeri ini. Pergi apa enggak berarti? Lah ya masih tetap di Mesir saudara. Tetap di negeri ini. Kamu boleh persembahkan korbanmu kepada Tuhan Allahmu ya. Tapi di negeri ini loh. Jadi tawaran yang pertama boleh saudara. Pergi katanya mempersembahkan korban. Ini belum ngomong boleh ibadah loh saudara. Mempersembahkan korban tok. Belum ibadah. Firaun belum melepaskan kepemilikannya atas bangsa Israel. Firaun hanya memberikan ya kelonggaran kepada bangsa Israel persembahkan korban. Tapi tetap di negeri ini loh. Jadi apa artinya saudara? Kalau saya mau terjemahkan bahasa sehari-hari, bahasanya saya begini saudara. Silakan, boleh ikutin ibadah. Boleh beribadah. Boleh nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan boleh saudara. Gak apa-apa boleh. Tapi ingat ya kamu masih hidup di dunia ini. Ingat ya kamu bukan orang asing di dunia ini. Kamu kan masih tinggal di dunia ini toh. Kamu kan masih tinggal di Mesir toh. Tetap di negeri ini ya. Jadi artinya apa saudara? Ya hiduplah dengan cara dunia. Karena kamu masih di negeri ini. Firaun sering begitu. Sebetulnya saudara, roh Firaun kan begitu saudara. Ayo ibadah boleh kamu. Nyembah Tuhan boleh. Tapi katanya, boleh loh hidup cara dunia loh. Boleh ngerokok. Boleh judi. Judol boleh. Ngeri saudara. Boleh kedukun. Boleh menyembah berhala. Kamu kan masih hidup cara dunia. Masih tinggal di dunia. Minum minuman keras jalan terus. Jangan berhenti. Kalau ada yang bertanya, Bu, merokok masuk neraka enggak? Itu pertanyaan yang konyol saudara. Enggak masuk neraka. Tapi saudara, baunya menunjukkan saudara berasal dari sana. Ya, kalau Pak Daud Tony katanya, salah satu orang yang bisa disantet adalah orang yang sering merokok katanya. Karena merokok sama dengan kemenyan. Satu rokok tuh berapa zat kimia yang mengerikan saudara. Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Allah. Amin. Kebenarannya berkata apa? Firman. Makanya back to Bible, kembali kepada firman.
Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saya berdoa kita bertobat ya saudara. Yang ngerokok, yang narkoba, obat terlarang saudara. Maaf kata nonton pornografi juga bertobat saudara. Tubuh kita bait Allah saudara. Bahwa roh Allah diam di dalam setiap kita. Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Saudara, firman loh yang ngomong. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Ada banyak orang tua nih, saya pernah dengar dan saya tahu orang tua saya juga mirip seperti ini saudara. Ya ternyata Firaun juga, dan Firaun ada di antara kita saudara. Orang tua bilang gini ke anak putrinya, anak gadisnya. Hei kamu ya, kamu boleh ibadah, kamu boleh ke gereja, tapi jangan dibaptis katanya gitu. Nanti kalau ya jodohmu itu bukan orang Kristen, gimana? Gak bakal mau sama kamu. Itu menghambat jodoh kamu, tau gak? Jadi kamu gak boleh dibaptis, gak boleh. Kayak gitu ya saudara, cara dunia saudara. Saya mau berkata saudara, iblis tuh ngomong gini saudara. Engkau dibujuk oleh iblis sebegitu rupa untuk hidup cara dunia. Tinggal tetap di negeri ini ya. Di Mesir. Saudara, ada banyak orang Kristen kan sebegitu. Ngakunya orang Kristen, tapi Kristen duniawi saudara. Kristen duniawi tahu ya saudara. Maaf ya saudara, hidupnya masih apa? Sama dengan hidup orang dunia. Hidupnya masih sama dengan orang dunia, ngakunya orang Kristen saudara. Ya itu saudara. Tawaran kedua, Keluaran 8 ayat 28. Ya keluar dari cara dunia yang pertama, yang kedua militan dengan Tuhan. Keluaran 8:28, lalu kata Firaun, baik aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban. Nah masih belum ngomong ibadah ya. Oke. Musa. Boleh kamu, ya sini. Boleh kamu persembahkan korban kepada Tuhan ya. Bukan beribadah loh ya. Persembahkan korban di padang gurun. Cuman persembahkan korban gitu ya. Terus, tapi jangan kamu pergi terlalu jauh dan berdoalah untuk aku. Tapi jangan terlalu jauh perginya. Ini bicara apa saudara? Firaun belum mau merelakan, melepaskan. Bahkan suruh ibadah aja gak boleh. Belum boleh saudara. Gak ada kata ibadah. Kamu baru boleh mempersembahkan korban aja kok. Firaun gak mau pindah ke pemilikan. Kamu masih yang milikku ya. Tapi kamu ya boleh persembahan korban, tapi jangan pergi jauh-jauh. Dan berdoalah untuk aku. Kan ada banyak orang Kristen suka gini ya. Doain aku dong. Saya mau tanya, orang itu berdoa gak? Belum tentu dia doa. Ngomongnya aja doain ya. Kayak Firaun itu saudara. Saudara kalau mau minta dukungan doa, saudara sendiri harus berdoa, bergumul. Ya, Paulus saja seperti itu saudara. Paulus banyak berdoa, kalau minta dukungan jemaat ya Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh, banyak berdoa saudara. Nah tapi sekali lagi Firaun bilang, jangan jauh-jauh katanya. Ini bicara apa saudara? Ini mau Tuhan mau berkata, lihat roh Firaun ada di tengah-tengah kita. Jadi roh itu kan bicara begini, jangan terlalu fanatik ya sama Tuhan. Jangan sungguh-sungguh. Sudah jangan terlalu dalam sama Tuhan itu. Udah gak usah lah yang namanya doa puasa. Kamu masuk pelayanan, giat sama Tuhan. Udah gak usah. Ibadah cukup seminggu sekali aja, datang hari Minggu tak. Kan banyak umat Tuhan seperti itu ya saudara. Banyak anak orang Kristen seperti itu.
Nggak usah masuk pelayanan, nggak usah terlibat di dalamnya, nggak usah dokem lagi, doa kemenangan lagi. Ngapain itu? Deklarasi lagi. Belum tahu dahsyatnya deklarasi. Pak Petrus tiap pagi malam deklarasi terus saudara. Saya mah ya cangkokin aja ke Pak Petrus karena beliau yang lebih rajin saudara. Kalau saya ya deklarasinya kan keluar dari mulut saya sendiri sambil doa bla 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 gitu ya saudara. Pak Petrus setia banget. Mazmur 91, Yesaya 60, apalagi itu yang dibaca banyak sekali. Mulutnya komat kami terus saudara. Luar biasa. Udah katanya, kamu ndak usah yang ekstrim-ekstrim. Udahlah, yang normal-normal aja jadi orang Kristen itu. Saya mau berkata, selalu ada cara iblis coba narik kita sebegitu rupa saudara. Supaya kita kembali kepada dunia. Selalu begitu caranya. Di mana-mana begitu iblis caranya. Dia selalu ingin tarik kita sebegitu rupa. Supaya kembali kepada dunia saudara. Saya dengar ya seorang hamba Tuhan ini kesaksian pada tahun 1980. Dia cerita katanya di tahun 1980 itu ya. Dia sama teman-temannya tuh ugal-ugalan nakal katanya. Dia cerita. Teman-teman saya tuh ya sama kita katanya. Kalau nakalnya kita tuh zaman tahun itu tuh katanya. Mereka kebut-kebutan. Mereka ke diskotik sampai gak pulang. Pulangnya menjelang pagi gitu ya. Wah, mereka ngerokok minuman keras ke diskotik ya. Naik trail ngebut-kebutan gitu ya. Di jalan-jalan gitu ya. Katanya itu sudah nakal banget zaman itu saudara. Jadi orang tuanya tuh sampai nangis, sampai doain ya. Anaknya gak balik-balik, anaknya kayak gitu hidupnya gitu ya. Setelah anaknya bertobat lahir baru, orang tuanya ngomong apa saudara? Firaun juga menurut saya saudara. Kamu ya katanya, ibadah terus, kebaktian terus kamu kata. Lah kamu itu katanya sudah, kamu ke pendetamu aja minta makan katanya. Mereka marah saudara katanya. Itu Firaun saudara. Saya dulu ya sesudah bertobat, papa saya ngomong gitu. Kamu itu ya seminggu katanya ya di rumah ya, setiap pulang kerja saya pulang kerja nih ya, dari kerja tuh pulang sebetulnya pulang jam 4 tapi saya sering pulang lembur dan saya ini orangnya gak hitungan ya, kerjaan belum selesai ya saya kerjain saudara, mau jam 5 jam 6 saya kerjain, saya gak pernah minta uang lembur loh saudara. Makanya bos saya sayangnya sama saya saudara, nggak hitungan saya kerja karena belum selesai memang kerjanya. Jadi kalau udah pulang jam 5 jam 6 tuh lari pergi saudara ke persekutuan doa, pergi ke gereja, pelayanan ini pelayanan itu saudara. Jadi di rumah cuman ada 1 hari saudara yang diem di rumah gitu, itu aja di rumah di kamar terus saudara, baca Alkitab, baca buku rohani, dengerin lagu. Wah saya ajaib lah Tuhan itu, buat anugerah aja hidup saya berubah tuh, dahsyat Tuhan tuh, ajaib itu yang kerjain Tuhan. Nah tapi saudara, begitu saya pergi terus diomelin. Kamu itu tiap hari pergi terus katanya. Kapan kamu di rumahnya? Sana kamu nginep di gereja aja udah kamu. Makanya saya kalau di kantor dijulukin apa? Pendeti saudara katanya. Ya, bos saya aja ya, majikan saya bilang, ini Linda pendeti, nanti jadi pendeta wanita katanya gitu saudara. Nubuatnya benar jadi saudara. Tapi sekali lagi saya mau berkata, Firaun ada banyak di tengah-tengah kita. Selalu berkata, ngapain kamu terlalu radikal, terlalu. Saudara sepupu kita aja radikal saudara. Masa kita gak bisa lebih dari mereka, benar gak? Itu militan saudara. Langsung baca lagi ya. Lanjut tawaran ketiga saudara. Tawaran ketiga Keluaran 10, 8-11. Ini tentang keluarga yang dipulihkan ya. Setan menahan keluarga kita. Akhir zaman ini, saudara, di akhir zaman ini kita harus tetap waspada. Karena setan menyerang keluarga-keluarga.
Mengerikan sekali. Keluaran 10 ayat 8 sampai 11. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun. Dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah. Nih baru ngomong ibadah nih. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Karena ini sudah tulah keberapa. Jadi makin longgar ya saudara. Menurut saya memang Firaun lama-lama juga takut habis nih gua. Nanti rakyat saya habis nih lama-lama. Lalu siapa sih sebenarnya yang akan pergi itu? Musa. Nah nanya gitu, Musa kamu mau bawa siapa aja sih Musa? Nah gitu ya. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua dan anak lelaki kami dan perempuan. Jadi anak laki dan perempuan. Juga dengan kambing domba, lembu sapi kami. Sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Tapi lihat ya, kamu jahat hatimu Musa. Bukan demikian kamu boleh pergi. Enak aja kamu pergi, emangnya kayak gitu katanya, seolah-olah gitu ya. Tetapi katanya si Firaun ngomong gini, hanya laki-laki, ya. Tetapi hanya laki-laki yang boleh berangkat loh. Dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi yang boleh pergi hanya apa saudara? Hanya laki-laki. Enggak boleh ternaknya loh, enggak boleh keluarganya. Keluarganya disandera saudara di Mesir, benar enggak? Keluarganya enggak boleh ikut kok saudara. Firaun menyandera keluarganya. Kamu boleh ibadah ya, tapi enggak semua yang boleh ikut loh. Tidak ada yang boleh ikut semua, hanya laki-laki. Tidak ada yang lain, hanya laki-laki. Keluarganya disandera saudara. Saudara pikir coba, kan pinter toh Firaun. Kalau keluarganya disandera, pasti bangsa Israel kan balik lagi dong ke Mesir. Bener gak lo keluarganya di Mesir kok, bener gak? Berapa banyak iblis menahan keluarga kita. Iblis cengkram keluarga kita. Satu hari seorang anak menangis. Dengan sakitnya dia bilang, aku sedih banget lihat papa mamaku bertengkar terus. Dia bilang, ribut terus. Gak pernah berhenti ribut terus, bertengkar terus. Papa terus bilang, sekalipun ada tembok katanya di rumah kita, tapi orang tua kita bertengkar, hati kita sakit saudara. Hati seorang anak itu sakit. Iblis ngomong apa? Iblis suntikin ke anak ini dengan apa? Kesakitan. Supaya anak ini menghirup kesakitan. Nah kan lihat. Tuhan jahat toh. Tuhan enggak pulihkan keluargamu toh. Lihat orang tuamu ribut terus. Iblis suntikan kesakitan, kecewa. Supaya anak ini kecewa sama Tuhan. Kecewa sama keluarganya. Saudara, ada begitu banyak orang konseling. Saya ini kalau ya konseling via HP orang ya, Bu boleh nggak cerita? Bu mau telepon Bu. Orang jadi kenal juga banyak saudara. Saya tuh suka gak tega. Ya saya dengerin. Intinya dulu apa? Nanti ada waktu saya telepon, saya doain kamu. Saya bilang. Itu banyak sekali cerita saudara. Kalau ada orang yang ngomong ke saya gini, Bu saya udah gak tahan Bu. Sama istri saya, ini seorang suami. Cerewetnya minta ampun. Wataknya, sifatnya. Saya udah gak tahan Bu. Gimana ya Bu, kalau saya kembaliin aja, ini masih perkawinan muda saudara, pasangan muda. Gimana kalau saya kembalikan saja ke orang tuanya Bu? Saya bilang enak aja lu, saya bilang. Emangnya barang, saya bilang. Lah barang aja kalau kamu beli barang di toko. Ditulis sebenarnya barangnya sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan. Benar gak saudara? Enak benar orang itu ngomong. Saudara, waktu saudara melamar. Ya. Ini calon pasangan saudara. Saudara sudah ambil komitmen dong, ya toh? Sekali melamar, menjadikan istri selamanya seumur hidup saudara. Makanya cari jodoh hati-hati. Pernikahan jangan dianggap sepele saudara. Kita yang punya anak gadis ya, anak cowok. Saudara yang mungkin masih bujang yang belum menikah. Jangan ya, cari pasangan asalan.
tulang rusuknya itu harus tepat, saudara. Jangan tulang rusuk yang lain, gak pas. Saudara, ada sebuah cerita dari ketekunan seorang ayah, saudara, menghasilkan, membuahkan sesuatu, ya, pertobatan yang luar biasa. Doa seorang ibu, doa seorang ayah luar biasa, saudara. Itu yang menaungi anak-anak. Ada banyak orang tua yang sedih, anaknya ya hidupnya gak benar, anaknya belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus. Ada banyak, saudara. Nah, ini cerita tentang Billy Graham. Siapa yang gak kenal Billy Graham? Ini hamba Tuhan terkenal, menjadi teladan panutan hidupnya buat hamba-hamba Tuhan. Saya gak tahu Billy Graham kayaknya belum pernah ya ke Indonesia ya. Ini orang luar biasa, hamba Tuhan ini, saudara. Ya. Kalau saudara sering nonton TV, ya, TV yang namanya TBN ya, TBN ya, saudara, di Amerika Serikat. Saudara kan lihat ada anak Billy Graham namanya Franklin Graham, saudara. Billy Graham sudah almarhum, tapi beliau Billy Graham, saudara, puluhan tahun Billy Graham itu dia ada di sana. Kalau presiden-presiden dilantik disumpah, saudara, Billy Graham ada di situ loh, saudara. Billy Graham doa mengurapi, saudara. Itu luar biasa. Billy Graham ini ya disegani, saudara, hamba Tuhan yang diurapi terkenal. Nah, anaknya Franklin Graham ajaib menggantikan Billy Graham ada di White House, saudara. Ada di tempat itu menggantikan Billy Graham, bayangin. Loh, gak mudah loh. Seorang anak bisa gantiin bapaknya, kedudukannya seperti bapaknya. Nah, kalau saudara dengar cerita ini kan luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, ada ceritanya tuh. Si Franklin ini, saudara, ternyata dia itu bukan sungguh-sungguh anak Tuhan. Dari kecil biar bapaknya segitu terkenalnya, bayangin, bapaknya terkenal seluruh dunia. Hamba Tuhan hebat loh, terkenal. Si Franklin ini murtad dan meninggalkan Tuhan dan belum jadi anak Tuhan. Bayangin, saudara. Hidupnya gak karuan, gak benar si Franklin ini. Bapaknya seorang penginjil besar, ya. Diakui ya, penginjil besar terbesar di abad 20 loh, itu Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham? Anugerahnya, pengurapannya luar biasa. Beliau nih kalau khotbah, ya, ini kata orang lah, khotbahnya sederhana, nggak berapi-api. Tapi begitu altar call, urapannya, saudara, itu menarik orang bertobat, jiwa-jiwa bertobat. Ribuan orang datang pada Yesus, doain bertobat, saudara. Jutaan orang sudah diselamatkan lewat bertobat lewat Billy Graham. Tapi Franklin anaknya, ya, bukan ya, dari kecil ikut Tuhan loh, bayangin, sudah gede ya, saudara. Ini orang hidupnya perokok berat, ya. Jadi suatu hari, ya, biasanya kalau orang Amerika, orang bule tuh ya, orang-orang luar negeri tuh, anak udah gede tuh ya, mereka ninggalin pergi ya, keluar dari rumahnya, saudara. Entah belum menikah juga gitu ya, mereka hidup sendiri. Nah, ini si Franklin satu hari datang ke rumahnya untuk makan, kumpul sama orang tuanya, makan bareng. Bapaknya cuma ngomong gini di meja makan, Franklin, satu hari, Franklin, aku menunggumu, satu hari kamu akan datang, hidupmu berbeda. Doa ayahnya terus-terusan, saudara. Franklin bilang gini, iya sih dalam hati, bapakku benar, yang dia omongin benar. Tapi aku gak bisa, aku masih menikmati hidupku. Aku gak bisa, aku mau hidup kayak gini kok. Apa yang aku mau kok. Jadi dia, saudara, hidupnya udah gak karuan. Nonton TV sambil ngerokok, sambil minum minuman keras. Rokoknya di sisinya dia sudah puntungan, udah banyak banget. Tiba-tiba suatu hari dia lagi enak-enaknya nonton TV. Matanya tertumbuk ngeliat di pojok kamarnya itu Alkitab yang gak pernah disentuh sama dia. Ditaruh di geletak situ aja. Kali berapa lama. Tiba-tiba ada satu dorongan, dia ambil Alkitab itu. Dan dia baca, saudara. Ketika dia baca, boom, saudara, roh Tuhan menyambar dia.
Tiba-tiba dia nangis dan dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang murtad Tuhan. Apakah aku bisa kembali kepada Tuhan? Hari itu Franklin bertobat, saudara. Dia bilang dia masih mau merokok. Ketika dia merokok, kok gak seenak dulu ya? Rokoknya kok rasanya beda ya? Dia mau lakukan apapun sudah. Kayak ada roh Tuhan yang berkuasa. Gak bisa, saudara. Dia lepasin semuanya. Rokok, minuman keras dia lepasin. Dan dia bertobat. Dan saudara tahu. Ini orang saudara. Dilayani. Lahir baru. Dibimbing. Dia prestasinya. Dia ikut Tuhannya. Lebih hebat lagi, saudara. Sampai dia bisa diterima di White House di Amerika. Di Gedung Putih itu, saudara. Dia juga ada di situ. Di antara presiden-presiden, bayangin saudara, Amerika. Dia bisa ada di situ seperti ayahnya. Ini gak mudah. Tapi ada seorang yang berdoa, saudara. Saya percaya, saudara, kita semua akan terima pemulihan, amin. Saudara percaya, kita semua bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Keluarga kita, siapapun saudara. Ada orang bilang gini, Bu, gawat nih Bu, saya salah jodoh. Wah, saya salah jodoh Bu. Dia bilang gitu ya. Gimana nih Bu kalau jodoh saya salah nih Bu? Ya udah kadung dulu belum dalam Tuhan Bu. Jadi kita kan gak tahu. Ini jodoh dari Tuhan apa bukan. Saya mau berkata ya saudara. Kalau kita ya merasa menikah dengan jodoh yang salah. Perlakukanlah jodoh kita ini dengan benar. Maka dia akan menjadi pasangan hidup kita jodoh yang benar. Buat kita saudara. Benar apa betul? Ya toh? Jadi sekali lagi. Kalau jodoh kita salah, perlakukanlah pasangan kita, jodoh kita dengan benar. Maka dia akan menjadi jodoh yang benar buat kita saudara. Tetapi sekalipun kamu mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, jodoh yang benar dari Tuhan, kamu perlakukan salah. Ya pasangan kita, jodoh kita akan salah buat kita saudara. Benar gak saudara? Jadi ternyata hidup itu saudara. Mari merelakan, melepaskan, mengampuni. Mengikhlaskan. Menerima. Apa yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Menerima, mengikhlaskan semuanya. Bikin hidup jadi lebih happy, lebih hidup saudara. Amin. Kalau saudara terus menuntut pasangan kita. Menurut saya saudara, pernikahan kita gak akan lama-lama. Gak akan bisa langgeng. Jadi jangan menuntut. Terima semuanya. Kita harus berubah. Coba ngobrol kanan kiri. Kita harus berubah. Tuhan bisa mengubah hidupku. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidupku. Jadi yang berubah siapa? Kitanya dulu. Ya masing-masing pribadi yang berubah. Ya kalau suami, ya suaminya berubah. Kalau udah ngerti. Istrinya berubah. Mengerti, ya istrinya berubah. Kita harus berubah duluan saudara. Ada yang bilang, Bu saya harus berubah seperti apa ya Bu? Gemes nih ya. Ya harus berubah seperti Tuhan Yesus saudara. Ya kan gak bisa Tuhan Yesus sempurna. Ya nanti kamu disempurnakan Tuhan Yesus. Kan lagunya gitu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Saudara, nanti disempurnakan Tuhan. Seperti Yesus. Harus berubah dalam anugerah Tuhan. Amin. Tawaran yang keempat, yang terakhir. Mempersembahkan korban, persembahan yang berkenan seperti yang Tuhan mau. Keluaran 10 ayat 24-26. Lalu Firaun memanggil Musa berkata gini nih ya. Ini yang terakhir loh saudara. Ternyata ya, saya lupa Keluaran 10 tuh kalau gak salah sampai ayat 28-29. Setelah itu Keluaran 11
tulah ke-10 saudara. Nah jadi sudah melewati 9 tulah. Firaun ngomong gini saudara, ini terakhir nih. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, menurut saya Firaun sudah kapok nih ya. Pergilah beribadah kepada Tuhanmu. Hanya kambing domba dan lembu sapimu. Ini dasar Firaun tuh ya, keras kepala, keras hati. Hanya kambing dombamu, sapimu ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh beserta kamu. Keluarganya boleh nih. Tapi kambing domba yang sekarang yang dipegang sama Firaun saudara. Semuanya boleh pergi. Lah pergi, bangsa Israel pergi saudara. Lah kalau harta kekayaannya ditinggal, ternaknya, kan gak bisa ya saudara. Ini Firaun tuh memang sengaja. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus kau berikan kepada kami. Supaya, tapi Musa nih hebat ya. Musanya ngomong gini nih ya. Tolong perhatikan ayat 25 ini ya. Saya tiba-tiba dapat satu pengertian pewahyuan, ini ayat ini luar biasa. Tetapi Musa berkata gini. Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami. Hei Firaun. Loh, justru korban bakaran, korban sembelihan harus kamu kasih ke kita kok katanya ya. Harus kau berikan kepada kami supaya katanya. Musa ngomong gini nih. Kami menyediakannya untuk Tuhan. Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Katanya ya. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi semua ternak-ternak itu harus aku bawa Firaun. Karena untuk beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kami. Dan kami gak tahu loh. Katanya ya, kata Musa nih. Kami tidak tahu. Dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami sampai ke sana. Ngerti ini ayat ini saudara. Jadi Musa tuh mau ngomong gini. Firaun katanya. Gak bisa semua ternak itu harus dibawa. Karena kita tuh gak tahu loh. Dengan apa sih kita tuh beribadah pada Tuhan tuh, bawa persembahannya tuh seperti apa, dengan apa, seberapa banyak, kita nggak tahu. Jadi ternak harus diambil semua, satu kaki pun nggak ada yang tinggal. Semua harus kami ambil, milik kami. Nah kalau Tuhan minta, ini bahasa saya nih ya. Lah kalau Tuhan mau semuanya gimana Firaun? Seolah-olah Musa mau ngomong gitu ya. Bahasa saya sih, kalau Tuhan minta semuanya. Kalau Tuhan minta 75%. Kalau Tuhan minta 50%, separuhnya. Gak bisa Firaun. Kami harus bawa semua. Kami belum tahu apa yang harus dipersembahkan. Seberapa banyaknya. Ini kan sebenarnya sudah kita lakukan saudara. Seberapa banyak hamba Tuhan selalu berkata. Kalau persembahan dibagikan. Saudara harus bertanya pada Tuhan. Apa yang Tuhan meminta, berikan itu. Bertanyalah pada Tuhan, seberapa yang kau mau Tuhan, aku persembahkan untukmu Tuhan. Tapi seringkali kan anak Tuhan, gereja Tuhan, ngasih seenaknya. Ngasih rutinitas. Saya loh termasuk begitu loh, ngaku loh. Bahkan saya pernah lihat sebuah gereja besar, bayangin. Dulu pakai kolektor ya saudara. Saudara apa yang dimasukin? Karcis parkir katanya ya. Dan Mbak Tuhan ada yang ngomong gini, bayangkan karcis parkir itu banyak banget. Kartu nama, kertas apa, nota apa dimasukin. Seolah-olah nih masukin. Udah gitu uang dikucel-kucel saudara. Ya, ngasihnya mah cuman 1.000 perak, 5.000 perak dikucel-kucel saudara. Musa sudah mengajar ini saudara. Berabad-abad lamanya Musa sudah mengajar. Kami belum tahu seberapa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Kami persembahkan. Dengan apa kami harus beribadah? Apa yang harus kami taruh persembahkan? Siapa tahu Tuhan minta semua ternak kami. Gak bisa Firaun. Kami ambil semua ternak kami. Saudara tahu gak sih? Firaun kan jahatnya kayak gitu. Kalau harta
hartanya, ternaknya ditinggal di Mesir, Firaun berpikir suatu hari bangsa Israel akan kembali lagi ke Mesir. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bangsa Israel akan kembali lagi. Karena hartanya ada di Mesir. Di mana hartamu berada, hatimu ada di situ, kembali lagi ke Mesir. Ngerti gak saudara? Saya berdoa saudara ngerti tentang hal ini. Ada banyak orang Kristen hartanya di Mesir saudara. Hartanya di Mesir. Kalau sama Tuhan, hitung-hitungan saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita ada di Mesir. Hati kita ada di Mesir. Dihitung mau ngasih Tuhan itu. Pelitnya minta ampun. Kalau aku ngasih gini ya, Tuhan berkati aku enggak ya? Transaksional katanya Vincent. Kita nggak pernah ya ngerasain saya nggak tahu ya. Tuhan itu sudah berikan semuanya buat kita. Tuhan berkata semuanya. Dia mati buat kita. Tapi kita sama Tuhan masih hitung-hitungan. Ngasih Tuhan nyicil yang receh-receh saudara. Waktu acara Great Awakening ya saudara di Semarang. Tuhan suruh saya nak berkorban. Kasih sesuatu yang beda Tuhan bilang. Tuhan sebutkan angkanya. Saya nangis, Tuhan sakit Tuhan. Tapi Tuhan berkata, berikan ini. Di pandemi saya nyicil. Dari uang persembahan kasih saya saudara. Nyicil. Aku mau nabur. Suatu hari aku percaya di masa pandemi loh. Kita akan ke bangsa-bangsa lagi. Nyatanya benar kan? Saya nyicil saudara. Kasih sekian nyicil. Seperti yang Tuhan mau. Saudara tahu ketika ya hal ini terjadi. Buat Firaun ini hambatan terbesar. Buat Firaun ini gak gampang saudara. Firaun gak mau ngelepas ya. Kambing dombanya masih ditahan. Harta kekayaannya dipegang. Supaya bangsa Israel balik lagi ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca setelah ini nih. Keluaran 11 tulisannya Tula 10 saudara. Jadi penyelesaiannya saudara. Tuhan bikin penyelesaian. Tula 10 udah Firaun kamu macam-macam. Masih ditahan tuh. Habis kata Tuhan. Anak sulung Firaun yang menggantikan Firaun akhirnya mati. Disitulah baru Firaun. Dia melepaskan bangsa Israel. Kenapa? Firaun merasa waduh keselamatan Mesir habis binasa. Bisa-bisa rakyatku mati KB ini. Jadi baru bisa dikalahkan. Baru Firaun bisa melepaskan umat Tuhan ya, bangsa Israel dengan sangat ketakutan karena keselamatannya terancam. Saya berdoa saudara, Tuhan beri kemenangan kepada kita dengan tuntas. Amin. Dan saya berdoa jangan ada satu bagian pun dari hidup kita yang dibiarkan ditahan oleh Firaun. Amin. Jangan ada satu bagian apapun dari hidup kita yang ditahan oleh Firaun. Yang ditahan oleh setan. Saudara, ingat Firaun ada di tengah-tengah kita. Saya berdoa saudara, hari ini kita lepas dari cengkraman perbudakan Firaun. Mari bangkit berdiri.